Silakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu yang saya sayangi dan yang saya cintai karena Allah, kita mulai pelajaran kita kembali. Namun saya ini lupa ya Bu Bini. Kemarin kita sampai halaman berapa ya Bu? Sampai halaman 30, Ustazah. 30 ya Bu. Ya. Hmm. Berarti halaman 31 lagi ya Bu ya? Ya, sekarang 31, Ustazah. Bismillah. Baiklah ibu-ibu, ini di halaman ini kita lihat apa namanya, kita lihat dari gambar ini. eh Coba kita lihat perintahnya dulu ya Bu ya. Iqra al-misal al-ati summa kawin as'ilah mislahu musyiran ila surah at-taliyah. Maksudnya di sini kita disuruh membaca contoh dari misal. Misal ini adalah contoh, al-ati di bawah, kita disuruh membaca contoh di bawah. Kemudian kita disuruh membuat kawin ini, artinya buatlah gitu kan. Kawin asilah, kemudian buatlah pertanyaan seperti contoh, seperti ini, asilah mislahu, contoh nih ya Bu ya, mislah itu contoh yang menunjukkan musyiron ila surah, yang menunjukkan pada gambar yang ada di sebelah ini. Jadi kita disuruh bikin contoh kalimat pertanyaan yang mana sudah dikasih petunjuknya dengan gambar yang ada di sebelahnya. Contohnya kitab man haza, kitab. Ini kita lihat ini adalah gambar kitab. Berarti di sini didahulukan kitab. Kitab man artinya siapa? Haza ini. Jadi buku siapa ini? Kita disuruh bikin seperti ini. Namun kita kita ini aja ya Bu ya. Kita mulai dari Bu Nur Sofia. Silahkan Bu, ini kira-kira gambar apa? Kemudian bagaimana cara membuat pertanyaan dari gambar ini? Silahkan Bu Nur Sofia. Kalamu manhaza gitu ya Ustazah. Pena nih kalam kan Ustazah. Kalamu manhaza gitu ya. Ya, benar Ibu ya. Qalamun man Hmm. haga. Ini pena Kalam, siapa? kalamun ya. Kalamun. Iya, kolam ini kolam artinya. Benar. Kemudian Bu Oam nomor 2. Ini gambar apa di sebelahnya? Baiti ya. Nah, gambarnya baiti ya. Ini yang ini Bu, bukan baik itu di bawah, yang ini dulu. Baju apa ya? Baju yaitu komis. Ini kan apa ya Bu ya? Baju kemeja ya, komis. Iya, baju meja. Ini tulisannya komis. Yes lah. Baju kemeja baca yes lah Ustazah. Komisu. Komisun ya. Jadi komisun man hadza. Ya, komisun man haja, benar. Lanjut Ibu yang Endro, silakan yang ini gambar rumah. Baitun manhaja. Ya, baitun man haja. Oke, lanjut Bu Rahma. Ini gambar yang Hada. apa Bu?
Sari ini kan sarirun kan ya Ustazah? Iya, benar Ibu. Ada. Sarirun Manhada. manhaza. Ya, sarirun manhaza. Oke. Kemudian di sini ada ismu. Terus ada Ya udah. ibnu. Ismul walad nih. Aduh ya Allah. Nama anak ya Ustazah. Ismul waladi. Di sini ada ismun nomor 9 ini ada ismun, kemudian ada ibnun. Maksudnya adalah maksudnya di sini ismul walad Muhammad wa ismul bintu Zainab. Ismul mudaris Hamid. Masmul mudir di sini dia ingin mengajarkan, ingin memahamkan ke kita cara bertanya perbedaan ya Bu ya, perbedaan yang ada yaitu di pertanyaan ini, di dalam apa ini ya. Tadi ada bentuknya yaitu dengan menggunakan man ya Bu ya, dengan menggunakan man. Nih man. Man yang menunjukkan siapa ya Bu ya. Namun ketika ismun kita menggunakan kata ma. Ini menggunakan kata ma. Kenapa man di sini untuk orang, kemudian untuk ismun kenapa ma gitu kan. Sedangkan perbedaannya adalah man itu digunakan untuk orang berakal. Kalau ma pertanyaan apa itu digunakan untuk yang tidak berakal. Man untuk orang berakal, ma adalah untuk tidak yang berakal. Oh, maksudnya orang dan benda gitu ya Ustazah. Iya, ini orang berarti ini benda ya. Ya pokok benda yang tidak berakal, maka kita menggunakan pertanyaan dengan man. Man itu orang yang berakal. Contohnya, manit talib. Talib artinya apa, Bu? Pelajar. Pelajar. Siapa Nah, dari pelajar itu iya, gitu. siapa pelajar itu gitu kan. Nah, kita pahami si pelajar itu berakal atau tidak? Berakal. Berakal. Karena si pelajar itu berakal, maka kita menggunakan kata man gitu kan. Begitu juga ketika kita bertanya manit tabib, siapa dokter itu Siapa gitu dokter kan. Kita pahami si dokter adalah orang ini ya, orang yang berakal, maka yang kita gunakan man. Berbeda ketika kita bertanya mahaza apa ini? Maka ketika kita gunakan mahaza berarti kita bertanya kepada benda yang tidak berakal gitu ya, Bu ya. Tidak. Nah, Oh, berarti mungkin jawabannya benda tidak tidak berakal. bernyawa gitu kah Ustazah? Iya, benar, benda yang tidak bernyawa atau yang tidak berakal ya, Bu ya. Nah, kalau umpamanya ketika ditanya mahaza itu sudah dipastikan ya, oh, berarti ini bendanya tidak bernyawa Benda dan tidak mati. berakal. Berarti bisa jawabannya haza eh, Sarirun. Hadza ya, hadza maktabun. Hadza hizaun. Hizaun artinya kan sepatu ya, Bu ya. Kenapa Ya. saya iniin dengan benda yang tidak berakal? Karena ma ini ketika ditanya untuk hewan, hewan kan benda bernyawa ya, Bu ya. Nah, Iya. ketika dia benda bernyawa tapi dia tidak berakal, maka Oh, penggunaan pertanyaannya adalah dengan menggunakan ma. Contoh, oh, ma hadza hison. Ini adalah kuda. Jadi kita menggunakannya ma, walaupun dia bernyawa, tapi tidak berakal. tidak Nah, itu perbedaannya berakal. ya, kira-kira ya, Bu. Oh, Nah, kemudian di sini ada sebuah pertanyaan. Kenapa untuk ismu digunakan ma? Kan ismu itu masmul mudir gitu kan. Siapa nama kepala itu gitu kan. Kalau ya. diterjemahkan ke Indonesia kan ini ya, kita menanyakan orang yang berakal. Seharusnya dalam konsepnya itu maka kita gunakannya adalah man. Tapi di dalam bahasa Arab malah yang digunakan ma.
karena jawabannya adalah ismu. Ismu itu dianggap di dalam bahasa Arab itu kan sebuah kata benda yang tidak berakal. Karena nama itu Fatimah, Zakiyah kan sebuah nama gitu kan, yang mana namanya dianggap tidak berakal. Jadi di sini pengecualian untuk ismu sama untuk ini Ibnu, maka itu keduanya adalah menggunakan kata ma ya Bu ya. Nah, Mm-mm. Oke. Gak usah mah dia bin habis baterai tapi. Oke. Ustazah mau nanya. habis baterai katanya. Sebentar Ibu, laptop saya habis baterai. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ustazah mau nanya, Ustazah. Ya, baik Ibu. Silahkan Ibu. Yang di atas tadi ya, Ustazah. Kitabu man hadza itu kitabu atau kitabun, Ustazah? Nah, kalau umpamanya di sini konsepnya ya Bu ya, kita pahami gini, yang kita pegang konsepnya adalah jikalau ini tidak memakai alif lam, maka secara otomatis kita memahaminya bacanya adalah dengan tanwin. Berarti kitabun man hadza. Kalau dia pakai alif lam, barulah dia tidak tanwin. Nah, seperti itu ya Bu ya. Berarti kitabun ini ya, Ustazah. Ya, kitabun man hadza. Iya. Terus yang ini, Ustazah. Eh, Ismul mudarrisu gitu ya, Ustazah. Ismul Iya. mudarrisu Nah, hamid. ismul mudarisum. Nah, di sini, Masya Allah Ibu pertanyaannya. Ini isim kata benda enggak Ibu? Iya, Ustazah. Kata benda. Mudaris kata benda enggak? Iya. Nah, berarti ada dua kata benda. Tetapi maknanya satu. Nama guru. Oh, Kan maknanya satu ya Bu ya? Nah, kira-kira mudarrisi kalau berarti maknanya Ustazah ya. satu, berarti dia Idhofa. Idofah. idofah. Ismul Nah, jadi mudarrisi berarti ya, Ustazah. mudaris ini kita baca dengan Mudarisi. Mudarrisi. Mudarisi. iya, Ismul ismul mudarrisi. mudarrisi, ismul Hamidun. waladi, ismul binti, ya, masmul Hmm. mudiri. Nah, seperti itu kira-kira ya Bu Masmul ya. mudiri. Iya, Mudiri. Ustazah yang ini, Ismul mudarrisi Hamidun gitu ya, Ustazah? iya, ismul mudarrisi hamidun. Ismul Hamid. mudarris ini dia sebagai mubtada, kemudian hamidunnya menjadi Sebagai khobar. khobar ya. Masmul mudarrisi Ismul mudiri. Masmul mudiri. Ismul mudirinya berarti juga sama ya, Ustazah, idofah. Iya, ismul mudiri juga sama idofah. Iya. Jazakillah khair, Ustazah. Baik, Ibu. Ada lagi, Bu, pertanyaannya? Kalau enggak, kita mulai ke selanjutnya. Iya, lanjut, Ustazah. Baik, Iqra mayali. Nih, di pertanyaan selanjutnya. Iqra mayali mura'in qa'id nutqi hamzah al-wasol. Nah, ini kita diajarkan cara membaca hamzah wasol. Jadi, di sini nih ya, Bu ya. Di sini juga pelajaran yang harus kita pahami bahwasanya hamzah nih, saya jelaskan dulu ya Bu ya. Di dalam bahasa Arab ada dua hamzah. Pertama disebut dengan hamzah wasol, yaitu hamzah yang tidak memiliki
hamzah alif yang tidak ada hamzah di atasnya. Maka itu disebut dengan hamzah wasol. Nah, sedangkan satu lagi disebut dengan nih yang ada hamzah di atasnya. Ini disebut dengan hamzah qat'i atau qata' ya Bu ya. Nah, ini hamzah wasol tidak ada tidak ada hamzah di atasnya. Yang ini hamzah apa namanya? Yang ini hamzah qata' yang ada hamzah di atasnya. Perbedaannya adalah keduanya hamzah wasol apabila dia berada di awal kalimat atau di pertengahan, maka dia tidak dibaca. Nah, kalau dia ada di pertengahan ya, ketika dia ada di pertengahan, dia tidak dibaca. Namun ketika dia ada di awal, dia dibaca. Itulah hamzah wasal. Berbeda dengan hamzah qat'i, walaupun dia di awal maupun di tengah, si hamzah qat'i ini tetap dibaca. Maka contoh dari hamzah wasol adalah pada kata-kata ismun, kemudian ada kata-kata ibnun. Ini hamzahnya berada di awal, maka kita baca ismu. Ini hamzahnya berada di tengah, maka tidak kita baca langsung ke alam ini bacanya ismul walad. Kemudian nih hamzahnya, alifnya itu ada hamzah wasol. Dia berada di tengah, maka dia tidak dibaca. Wasmul binti. Seperti itu ya, Bem. Begitu juga dengan ini. Maka hamzahnya tidak dibaca. Masmul mudir. Ini juga tidak dibaca. Berbeda dengan hamzah ini yang dia berada di awal. Nah, karena dia berada di awal, dia tetap dibaca Ibnu Khalid fil madrasah. Kemudian ini di tengah, dia tidak baca Wabnu Hamid. Insya Allah bisa dipahami ya Bu ya. Insya Allah ya. Ini kan pelajarannya sama dengan pelajaran ini ya, tahsinul Quran ya Bu ya. Oke. Selanjutnya adalah Iqra' mayali mura'ayan qawaid nutqil hamzah wasol. Bacalah yang di bawah ini bersamaan kita menjaga cara baca hamzah wasol gitu. Nih di sini kita lihat kira-kira nih hamzahnya dibaca enggak Ibu-ibu? Dibaca. Dibaca. Jadi caranya yuk kita bersama-sama ya Bu ya. Ibnu Muhammad. Muhammadin Ya, fil Muhammadin Iraqi. Nah, terus yang ini Iraqi apa ya Ustazah? Iraqi artinya Irak. Oh, Irak. Ya, kemudian Wabnu Hamid fil Wabnu Hamid fil Hindi. Hindi. Oke, Ibnu Muhammad artinya anak Muhammad. Berarti anak Muhammad berada di Irak. Di Irak. Dan wa Ibnu Hamid dan anak si Hamid berada di India. India. Oke. Ini yang nomor 2 kita baca bareng-bareng Bu. Oke. Rojab Ini kharajanya dibaca apa enggak Bu? Khoroja. Khoroja benit toyibi gitu ya Ustazah? Ya, kharaja benut toyibi atau tobibi? Tobibi. Ya, tobibi. Nih. Khoroja penuh apa khoroja beni ya Ustazah? Kharaja, nih kharaja. Nih, ya ini harus nanti aja deh saya jelaskan dulu ya Bu ya. Nanti. Nah, ini bacanya adalah Ibnu Tabibi. Kharaja Ibnu Tabibi minal bait.
Foroja Minal ini baiti. artinya keluar ya Bu ya. Anak dokter keluar Telah keluar dari dari rumah. Dari ya, rumah. keluar dari rumah. Oke, nomor 3. Zahaba Zahaba ibnu tajiri ila suki. tajiri ila Iya, suqi. Ibnu Anak Tajir pedagang telah pergi dari pasar. Telah iya, pergi ke anak pasar. Ke pasar. anak pedagang itu pergi ke Pergi ke pasar. pasar. Oke. Oke, nomor 4. Ismul muhandisi Muhandisi Ismul Muhandis. Faisolun. Wa Iya, ismut Ismul iya. tabibi. Wa Mas'ud. ismut tabibi Mas'ud. Mas'udun. Iya, Ismul Muhandis itu namanya Faisal ya. Dan Anaknya Ismul insinyur bernama dan Faisal dan anaknya dokter bernama Mas'ud. iya, dan anak dokter namanya Mas'ud. Oke, nomor 5 Ibu. Ma ismu rojuli. Masmurojuli. Ya, Masmur Masmurrajuli. ya. Masmur Siapa rojuli. nama Siapa nama lelaki laki-laki itu? itu? Apa? Oke. Ibnu man anta. Oke, Ibnu man anta, berarti anak siapa engkau? Anak bnul waziri. Oke, anak Ibnul Wazir. Wazir artinya adalah menteri. Anak menteri. Menteri Siapa waziri. engkau? Saya anak Saya anak menteri. Ya. Oke, alhamdulillah kita baru lagi. Nih, di sini Bu ya ada kosakata baru yang kita dapatkan, yaitu Rasul. pertama adalah Rasul. Arti Rasul adalah Utusan. utusan, ya, utusan. Kemudian Ka'bah. Ka'bah berarti tempat beribadah. iya, tempat beribadah. Oke, al-ismu artinya Nama. al-ibnu. Anak. Ibnu artinya anak ya. Oke. Kemudian al-ammu. Al-ammu Paman. artinya Paman. ammu artinya Dari ayah. paman. Iya. Al-khal. Al-kholu itu saudara dari ibu atau paman dari ibu. Ini khal paman dari ibu ya. Hakibah. Hakibah itu tas. Ya, hakibah artinya tas. Asyarah. Mobil. Asyari' jalan. Mughlaq. Tertutup. Apa Ustazah mughlaq? Mughlaq artinya adalah tertutup. Mughlaqun tertutup. Mughlaqun al-babu mughlaqun artinya pintu tertutup. Oke. Oke, tahta Di bawah. Hunaka di sana. muhandis Insinyur.
Muhandis artinya insinyur. Oke. Hmm. Saya rotul mudaris. Saya roh artinya Mobilnya mobil. Mudaris artinya guru. Maka nih guru. kemarin sudah kita jelasin ya Bu tentang mudhof dan mudhofun ilaih. Kira-kira dari sini bisa ada pertanyaan nggak ya Bu tentang mudhof mudhofun ilaih? Oh iya Kalau Ustazah, su- tadi itu yang Oke. Ustazah tentang mudhof ilaih ini maksudnya belum mudhof itu keterangan, mudhof ilaih itu yang menerangkan gitu Ustazah. Gini ya Bu ya. Mudhof mudhof itu artinya sandaran ya Bu. Idofah itu sandaran artinya kalau diartikan ya. Kemudian idofa itu dia rumusnya ada dua gitu karena dia terdiri dari dua kata benda tapi maknanya satu ya Bu ya. Yang pertamanya itu tempat bersandar itu nih apa namanya mudhof. Yang kedua itu disebut mudhofun ilaih. Maksudnya gini, ini menyandar ya, menyandar. Kemudian ini tempat bersandarnya. Kalau tidak ada ini tidak ada mudaris, maka sayaroh ini tidak bisa berdiri gitu kan. Tidak bisa dimaknai keduanya. Kalau umpamanya dia dipisah-pisah, sayaroh berarti maknanya beda, mudaris juga maknanya beda kalau dipisah-pisah. Namun ketika digabung keduanya, maka maknanya satu. Berarti mobil pemiliknya adalah si guru gitu. Jadi maksudnya itu ada karena pemiliknya guru, berarti si sayaroh ini dia bersandar ke si mudaris. Kenapa dia bersandar? Karena mobilnya itu adalah mobil miliknya si mudaris. Jadi dengan adanya penyandaran si mobil ke si mudaris ini, itu menunjukkan bahwasanya si mobil ini adalah punya si mudaris ini. Jadi seperti itu kira-kira Bu. Bisa dipahami ya Bu? Eh kalau dalam bahasa Indonesia dia jadi jatuh apa sebagai keterangan atau gimana Ustazah? Bukan keterangan. Baru bisa Pasaman dikatakan semua. keterangan itu ketika dalam bentuk jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Khobarnya itulah baru disebut keterangan menerangkan kondisi si mubtada. Kalau si mudhof dan mudhofun ilaih, ini dia tidak bisa dianggap keterangan. Karena kenapa? Mobilnya guru. Berarti ini lebih spesifiknya adalah kepemilikan sebenarnya, Bu. Oh, jadi perbedaan seperti itu. Jadi kalau mubtada khobar sama mudhof ilaih perbedaan di situ. Kalau mubtada khobar berarti Ya, keterangan dan menerangkan. ya Kalau nomor dua. oh, Kalau di idofa, kalau idofa dia lebih kepemilikan umpamanya. Contohnya gini ya, Bu ya. Baitul Muhammad. Baitu Muhammad. Bait kan rumah ya. Muhammad berarti si Muhammad. Berarti kan menunjukkan kepunyaan si Muhammad apa? Yaitu rumah. Ini lebih spesifiknya itu lebih kepunyaan sih sebenarnya, Bu. Iya, rumah itu punya Muhammad gitu ya Ustazah, bukan punya yang Ya, lain. berbeda dengan mubtada ya, Bu ya. Kalau mubtada contohnya Muhammad, contohnya nih ya, Bu ya. Muhammad Thalibun. Nah, kalau umpamanya cara mengartikan apa di mubtada ini mubtada. Kenapa kita katakan mubtada? Karena mubtada dia boleh nama orang ya, Bu ya. Muhammadun nih Muhammadun. Muhammad adalah seorang nah, adalah seorang pelajar. Dalam mengartikan mubtada khobar ini, maka ada sisipan di tengahnya kata adalah ya, Bu ya. Ada sisipan di sini nih kata adalah. Oke. iya ya Ustazah, mulai paham Ya. dikit-dikit. Jazakallah Heeh. khairan Ustazah.
Muhammad adalah seorang pelajar. Ini di mubtada khobar ya, Bu. Tapi kalau kita jadikan ini Muhammad ini menjadi idofah bisa, gitu kan? Muhammadut Talib. Muhammadul Talibi. Tapi artinya agak rancu gitu, Bu. Nah, berarti pelajar si Muhammad. Nah, berarti kepunyaan pelajar itu adalah kepunyaan si Muhammad. Kita tidak menerangkan bahwa si Muhammad itu siapa, cuman menjelaskan si pelajar itu pelajarnya adalah milik si Muhammad. Seperti itu maksudnya. Statusnya Muhammad ini kepemilikan dalam pelajarannya itu si Muhammad ini adalah si pelajarnya gitu. Tapi di sini agak rancu kita menggunakannya. Tapi dalam kaedah ini bisa dikatakan idofah gitu. Kenapa bisa? Karena si tolibnya itu kita makaikan ini alif lamnya. Gitu. alif lam. Iya, jadi Muhammadut Talib. Nah, pelajar Muhammad gitu kepunyaannya pelajar itu kepunyaan dari si Muhammad. Nah, seperti itu kira-kira ya, Bu ya. Afwan Ustazah, kalau misalkan tidak menggunakan alif lam itu gimana Ustazah? Bisakah? Kalau umpamanya tidak menggunakan alif lam di sini, maka fungsinya berubah menjadi mubtada khobar jadinya, Bu. Iya. Ya, berarti Muhammad Muhammad, Talibun. Berarti ini harus dibaca domah ya, domatan ya, Bu ya. Tapi kalau ada alif lam di sini, maka dia harus dibaca kasroh karena ada alif lam di sini yang bisa menunjukkan kaedahnya menjadi idofah. Ya. Jadi salah satu ciri mudhof ilaih berarti dia harus ada alif lam, Ustazah. Iya, di nomor 2-nya ya, Bu ya. Di identiknya alif lam, kemudian terakhirnya nih ya, Bu ya. Harus kasroh bacanya. Oh, ini Afwan nakiro. Ustazah, berarti kalau sebagai mubtada khobar itu Muhammadun Tolibun. Ya, Muhammadun Talibun. Ya, dan cara mengartikannya Muhammad adalah seorang pelajar. Gitu ya, Ustazah? Ya, Muhammad adalah seorang pelajar. Ketika menjadi, misalnya dibuat idofah secara teori, maka jadinya Muhammadut Tolibi. Gitu ya, Ustazah? Ya, Muhammadut Tolibi. Muhammad, bukan, pelajar miliknya Muhammad. Iya, Gitu seperti ya, itu. Jazakallah khair, Ustazah. Nah, sama-sama ya, Bu. Ya. Insya Allah konsep mudhof-mudhofun ilaih sudah kita pahami ya, Bu ya. Kita lanjut ke adarsus sadis ya. Alhamdulillah. Adarsus sadis. Apa itu Ustazah? Adarsu artinya pelajaran, sadis artinya ini bukan apa ya, Bu ya, bukan bahaya ya, tapi yang keenam ya. Jangan arti dalam Indonesia sadis. Ini pelajaran yang keenam, oke. Yaitu menggunakan hadhihi ya, Bu ya. Hadhihi kemarin sudah kita pelajari ya, Bu ya. Haza dan hazihi. Ini contohnya saja ya, Bu ya. Contoh penggunaan hazihi. Kemarin lebih banyak penggunaan haza. Oke. Ini haza. Nah, ini di sini ya, Bu ya. Bagaimana cara kita membaca hamzah wasal? Berarti haza bnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasir. Ini adalah anak Hamid. Dari Hamid dan itu dan ini adalah putri si Yasir. Iya, dan ini putri Yasir. Oke.
Ibnu Hamidin Hamidin jalisun. Nah, jalisun. Ibnu, anak si Hamid duduk. adalah duduk, lagi duduk gitu kan. Wa bintu Yasir, sedangkan anaknya putrinya Yasir lagi berdiri. Waqifatun. Nah, itu artinya Apa Ustazah waqifatun? Waqifatun berdiri. Waqifatun. Syukron. Waqifatun. Wa bintu Yasir waqifatun. Oke, di sini lanjut yaitu kata man hadi. Siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandis. Ini adalah saudara muhandis, artinya Insinyur. insinyur. Ini adalah saudara perempuan si insinyur. Muhandisi berarti Ustazah ya? Iya, muhandis artinya Insinyur. Ustazah, berarti ini bisa dinamakan hadihinya mubtada, uhtul muhandisinya sebagai khobar berbentuk mudhof ilaih gitu ya Ustazah? ya berbentuk mudhof pun ilaih. Jadi bermula ini itu adalah saudara perempuannya insinyur. Oke, ahliya aidan muhandis, apakah dia juga aidon seorang artinya juga insinyur. ya Bu ya. Seorang insinyur. Nah, insinyur berarti ini gimana Bu? Apa beda muhandis yang ini dengan muhandisa ini? Kalau muhandisa perempuan, kalau Muhandisi muhandis laki-laki. Berarti dia laki-laki. Muhandisatun. Apakah dia juga seorang insinyur, maksudnya perempuan ya Bu ya? Lah, tidak. Lah, dia Tidak. dia adalah seorang perempuan. dokter. Perempuan. Ini konsep muzakkar dengan mu'annas kira-kira sudah bisa dipahami ya Bu ya? Insya Allah Atau Ustazah. ada pertanyaan? Yang Jadi di atas pakai- Ustazah pakai yang tak hadirin itu ya? ukhtul muhandisu, kamu muhandisi kah Ustazah? Muhandisi. Hadihi ukhtul Iya. muhandisu, muhandisi. Hazihi, nih kita ambil di sini. Muhandisi. Contohnya, hazihi, nih, ukhtu, ini adalah ukhtu Dari uftun. muhandis. Kira-kira nih posisinya ukhtu muhandis ini sebagai apa Bu? Idofa. Ya, sebagai Mudah-mudahan. idofah. Berarti bacanya ukhtul Ukhtul muhandisi. Ya. Apa bedanya Ustazah yang di bawah muhandisatun ada tun Perempuan. Yang Bukan mana Bu? Ahia itu ya? iya Ustazah. Anak. Hiya tobibah. Artinya apakah? Artinya adalah apakah? Tadi ya. Apakah dia Aidon juga. seorang muhandisa, seorang dokter? Insinyur. Dan ini sebenarnya keterangan ya Bu ya, tapi keterangannya lebih didahulukan. Kalau umpamanya kita iniin, kita hilangkan pertanyaan A ini, kemudian kita hilangkan ini, maka dia ini adalah sebagai mubtada, muhandisah ini sebagai khobar. Hiya muhandisah. Kemudian kita tambah dengan aidon, umpamanya ya Bu ya.
bisa dengan menggunakan hiya muhandisatun aidon. Dia adalah seorang Seorang insinyur insinyur juga, juga. ya. Nah, boleh kita dahulukan ini, tapi lebih bersifat sastra ya, Bu ya. Kalau dalam orang-orang sastra gitu kan, boleh didahulukan aidonnya. Hiya aidon muhandisah. Maka cara kita mengartikannya nanti posisinya adalah hiyanya mubtada, muhandisnya tetap sebagai khobar, Ber. aidonnya adalah sebagai keterangannya gitu. Hmm. Baik, Ustazah, misalnya dibuat ahia muhandisatun aidon gitu nggak apa-apa Ustazah. iya boleh bisa Bu. Dia muhandisatun aidon, boleh. Ini tapi ini kalau umpamanya muhandisnya dia taruh aidonnya ditaruh di depan, ini dalam ilmu sastra ya Bu ya. Ini lebih bersifat sastra kalau di dalam bahasa Oke, Arabnya. boleh. Boleh, Ustazah. Ahia aidon. Ustazah, terus Apa? A-nya itu tetap sebagai harfu istifham gitu aja berarti Ustazah. Ya, Iya. benar Ibu. Dia tetap sebagai huruf istifham. Dia itu domir perempuan. Iya Ustazah, betul. Iya, benar Ibu. Iya, domir perempuan untuk orang ketiga. Ketiga. Oke, nih saya rotun manhazi, saya rotun. Ini mobil siapa Siapakah ini? ini? Iya, hazihi Hadihi saya rotul mudir. saya Hazihi rotul mubtada, mudirin. saya rotul mudir, idofah dia menjadi Berarti khobar khobar. ya Bu ya. Oke. Mahal. Ini pertanyaan dengan menggunakan hazi. Kemarin menggunakan hazama, haza. Sekarang kalau bendanya itu muannas, maka digunakan dengan mahazi. Pertanyaannya tetap sama dengan menggunakan kata ma. Mahadihi. Hadihi mikwatun. Ini adalah Setrika. mikwah, artinya gosokan ya Bu ya. Gosokan artinya. Oke. Liman hazi, liman nih li, ada kata li. Li yang menunjukkan huruf jar ya Bu ya. Siapa ini? Milik siapa ini? Kan li artinya untuk ya Bu ya. Maka ketika dia bertemu dengan man berarti punya siapa ini gitu ya Bu. Ya. Hadhihi li Khalid. Ini Ini Khalid. di Khalid. Nah, iya Bu. Nah, kita ingat kembali bahwasanya li itu adalah huruf jar. Maka setelah li harus kasroh atau harus dijarkan. Maka nih li setelah li adalah nama Khalid. Maka si Khalid itu dikasrohkan. Kenapa dia tanwin? Karena si Khalid tidak memakai alif lam. Iya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya huruf jar itu harus masuk setelahnya itu kata benda. Ya, seperti itu ya, Bu ya. Tidak masuk kepadanya kata kerja, dia harus masuk kata benda. Khalid kata benda benar. Maka masuk li itu menunjukkan kepemilikan si Khalid.
ini adalah milik si Khalid. Terus bagaimana dengan kata man? Nah, ini pengecualian. Man adalah bentuk kata istifham. Kata istifham semuanya baku. Man, aina, kemudian kam, semuanya adalah bentuknya baku. Tidak ada yang berubah. Karena bentuknya baku, ketika dimasukkan huruf jar, dia tetap baku, tidak berubah juga barisnya. Ini khusus untuk huruf jar ya, Bu ya. Dia baku ya. Dan khusus untuk istifham. Semua istifham dia barisan dan akhirnya adalah baku, tidak berubah-ubah. Ustazah mau nanya, yang Baik, Ibu. liman hadihi. Hadihi, kenapa kok Khalidin, Ustazah? Kok gak perempuan? Nah, Yang dia kenapa untuk ya, Masya Allah ya, Bu ya. Untuk punya siapa ini? Berarti nih yang ditanya hajinya adalah bisa jadi ini bendanya adalah bendanya yang bersifat mu'annas. Contohnya bisa jadi hakibah maksudnya ya, Bu ya. Hakibatun, Jadi di situ ada hakibah umpamanya. Iktorotun, gitu-gitu. Iya, atau rol gitu kan. Hakibah artinya tas ya, Bu ya. Kemudian tiba-tiba saya bertanya, lihat hazihi gitu kan. Berarti saya menunjukkan ke tas karena tas adalah bahasa Arabnya hakibah yang mana di akhirnya adalah tamarbutoh. Tentu saya akan menggunakan haza atau hazihi, Bu. Hadihi. Hadihi. Iya. Maka menggunakan hazihi karena hakibah, maka dia di hazihi. Terus hakibah, tas itu kan miliknya bisa jadi untuk laki-laki, bisa jadi yang punya perempuan, benar nggak, Bu? Iya, benar, Iya. Ustazah. Nah, makanya di situ ya, Bu ya. Makanya li Khalid hazi berarti tas ini milik si Khalid, tetapi digantikan dengan kata hazi. Iya, iya. Kira-kira bisa dipahami ya, Bu? Insya Allah, Ustazah. Masih belum lagi Ustazah, masih ini. Ustazah, Afwan, kalau misalkan ini hakibat, ini kan hakibatun ya Ustazah. Liman hazi hakibatun hazihi li Khalidin kem. Bihi li Tadi Khalid. apa pertanyaan? Tadi apa, Bu? Pertanyaannya, Bu? Enggak. Maksudnya ini kan hakibatun itu dianggap perempuan. Iya, karena ada ini ya kan, Bu. Coba kita tulis. Ada pasangannya ya. Ada tak Ada marbutohnya, pasangannya. Bu. Butuh kan, Bu ya di akhir. Iya, ada tak marbuto, ada tak. Jadi kayak mikwatun ini juga sama ya, karena dia istilahnya tidak berdiri sendiri karena pasti ada setrika, ada baju gitu. Ada tas, ada buku gitu atau gimana itu ya? Itu yang idofah ya, Bu ya. Itu yang idofah. Yang ini beda lagi. Maksudnya ini adalah ini pertanyaan kenapa digunakan hazihi? Karena menunjukkan ke barangnya, yaitu hakibah. Berarti hazihi ini bisa maksudnya adalah hakibah. Kenapa hazihi digunakan? Karena hakibah di akhirnya adalah dengan tamarbutoh. Gitu, Bu. Iya. Dek, coba dicek lagi, Dek. Kirim, Dek. Bu. Kemudian ada lagi, Bu, pertanyaannya? Insya Allah sudah jelas, Ustazah. Baik, alhamdulillah. Lanjut ya, Bu ya. Nih. Ada rojatun anasin hazi.
Nah, ini A-nya adalah pertanyaan. Apakah daroja sepeda Anas? Anas kok nggak diinin alif lam, Ibu? Nah, kan ini Karena Anasin nama di. orang. Nah, dek. Nah, karena nama orang ya. Karena nama Tapi orang, tetap idhofah ya Ustazah. nah, darojah Anas. Kan miliknya si Anas ya. Sepedanya milik Iya. si Anas. Dek, sebentar aja deh biar kakaknya pasti nak takut hilang itunya nak. Oke, coba dicek aja lagi. Apa? Ya. Kok Apakah darojatu ini itu sepedanya si Anas? Ada rojatan Anas Hazi. Apakah sepeda Anas yang ini? Nah, kenapa dipakaikan Hazi, Bu? Kenapa kok nggak Haza? Karena darajatun. Ya, ada karena tamar sepeda butoh. ya, Bu ya. Sepeda dianggap muannas karena ada tamar butohnya. Tamar butoh. Ada rojatu Anasin hadhihi. Kemudian la Lah, ladihi darojatun hadhihi amarin. darajatu Ammar. Tidak, ini adalah sepeda si Ammar. Hazihi jadidah, berarti hazihi ini kembali Kembali ke ke si darajah. darojah. Nah, oke. Kemudian wadaro jatuh anasin qadimah. Nah, qadimah artinya lama. Ini dihafalin ya Bu kosakatanya. Berarti ini ada jadid, nih ada jadidun Jadidun apa atau Ustazah? jadidah ya. Baru. Jadidun. Nah, jadidah sama lawannya adalah Kodima. kodi. Nah, Jadi lama itu, lama. ya, kodima artinya lama, jadidah artinya baru ya Bu ya. Jadidah artinya baru, kodima artinya lama. Oke Bu. Oke, lanjut. Hazi sa'atun Ali. Ini adalah jamnya si Ali. Dia jamilatun jiddan. Dia bagus sekali. sekali ya biar. Ini hazi mubtada sa'atun khobar. Sa'atun Ali khobar. Jadi miliknya Ali ya Bu. Iya mubtada jamilah khobar jiddan, ini keterangan sekali. Selanjutnya hazihi mil'aqatun wa hazihi kadrun. Ini hazihi ini adalah mil'aqah. Mil'aqah di apa namanya? Artinya apa mil'aqah ini ya Bu ya? Sendok. Wahazi kider. Kider ini baru apa namanya bahasa Indonesia? Aduh, lupa saya. Ini kider ini apa namanya? Bu, lupa saya bahasa Indonesia. Bukan panci sedang. Panci. Bukan panci, Bu. Apa namanya tempat minum orang lama itu, Bu, yang terbuat dari tanah liat? Oh, Kendi. Kendi. Ya. Dan ini adalah kendi. Ya. Kenapa keder ini dianggap sebagai memakai hazi? Ini pengecualian ya Bu ya. Ada beberapa barang yang dianggap dia tulisannya muzakkar tapi dianggap muannas. Nah, salah satunya adalah nih kendi ini ya Bu. Begitu juga dengan barang-barang yang apa ya Bu yang berpasangan. berpasangan. Di situ ketika berpasangan, maka ada di situ muzakarnya, adanya muannasnya. Contohnya ya Bu ya, malam dengan siang, al-lail. Ini bisa Ibu cek ya Bu ya di dalam Al-Quran. Al-lail sama an-nahar. Nahar. Nahar. Al-lail artinya adalah malam.
An-nahar artinya siang. Nah, di antara salah satu ini ada yang dianggap mu'annas. Maka kalau umpamanya al-lail ini mu'annasnya, Bu. Jadi kalau ngomong kita bilang hazihil lail, hazal lail hazihin. Oh, an-nahar mu'annas, al-lail muzakkar, hazal lail ya. Berarti al-lail ini muzakkar, berarti kita akan ngomongnya hadzal lail, berarti malam ini. Maka nahar kita bilang hazihin nahar, siang ini. Nah, padahal nahar ini kan nggak ada tamar butohnya kan, Bu? Tetapi dianggap dia berpasangan siang dan malam. Begitu juga dengan asyamsu wal qamar. Asyam wal qamar. Asyam dianggap Matahari. berpasangan dengan dengan bulan. Maka salah satunya adalah mu'annas. Maka asyam adalah hada, al-qamar adalah hadi. Seperti itu ya, Bu ya. Benda-benda yang berpasangan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan celana sama kemeja gitu-gitu juga sama, apakah? Enggak, kalau Oh, enggak. celana dengan kemeja enggak, Bu. Itu kan atas bawahan, atas bawah ya, Bu ya. Oh, enggak dianggap berpasangan ya, Ustazah. Bukan berpasangan. Contohnya bumi dengan langit. Mm-mm. As-sama wal ard. Al-ardnya As-sama. adalah mu'annas, as-samanya adalah muzakkar. Seperti itu. Bisa Ibu cek di Al-Quran ya, Bu. Itu di juz-juz 30 tuh banyak yang kayak gitu. Jadi kadang Ibu bingung ya ketika saya jelasin ini muzakarnya harus seperti ini, mu'annasnya harus tamar butoh. Rupanya di dalam ayat Al-Quran ada beberapa kata yang istilahnya dia tidak memakai tamar butoh tetapi dianggap mu'annas. Ini salah satunya ini, itu yang berpasangan. Pasangan. Kalau kanan dan kiri termasuk juga nggak Ustazah? Ya, yusra wa yumna. Yumnanya dianggap mu'annas, yusronya dianggap muzakkar, Ibu. Ustazah, apakah yang disebutkan di depan itu berarti dianggap mudzakkar gitu, Ustazah? Contohnya, Bu? Maksudnya al-laili wan nahari gitu kan, lailnya yang mudzakkar, Hada, naharnya yang satunya hadihi. yang Enggak juga, Bu. mu'annas. Enggak mesti seperti itu. Untuk mematok itu muzakkar dan muannasnya, ini lebih banyak kita lihat Al-Qur'an, Bu. Bagaimana Allah menggunakan gitu kan. Dalam Oh Al-Qur'an gitu. hadzal lail, hadzal nahar, hadzihin nahar gitu. Jadi pokoknya malam dan siang enggak bisa juga dipatokan malam yang di awal berarti muzakkar, yang ini itu. Enggak juga, Bu. Cuman patokan kita kepada Al-Quran yang mana Allah yang menyusunnya gitu. Oh gitu. Saya kira Iya, ini Ustazah, yang berpasangan itu kedua-duanya itu dianggap sebagai mu'annas gitu. Bisa dianggap sebagai mu'annas gitu. Bukan berarti ya Ustazah. Kita harus enggak juga. banyak-banyak melihatnya yang di Al-Quran itu berarti. Iya, patokannya Al-Quran Ibu. Itu di juz-juz 30 kan banyak ya Bu ya. Wasama iwal ar gitu kan Bu ya. Kemudian ada nanti kata isyarahnya ditunjukkan oleh Allah dengan menggunakan seperti ini, seperti ini. Gitu ya Ustazah. Baik. Imakotu malakotan. Baik, selanjutnya yaitu Afwan, Ustazah. hazihi apa Bu? Afwan, Ustazah, satu lagi. Jadi kalau misalkan di sebuah ayat di Quran itu berakhiran dengan tak marbuto, berarti dia itu dianggap muannas gitu ya Ustazah. Seperti Ya, qoriatun gitu kan? iya, qari'atun itu dianggap mu'annas Ibu. Oh iya Ustazah. Karena Tapi ada beberapa kata yang mana dia tamar butuh di akhirnya, tapi dianggap muzakkar dia. Contohnya
nama Hamzah gitu. Hamzah itu kan sudah identik di dalam orang Arab bahwa itu adalah nama untuk laki-laki. Tapi di Laki-laki. akhirnya kan dia tamar butoh kan Bu ya. Nah, pengecualiannya hal-hal yang demikian. Begitu juga di dalam bahasa Indonesia, dalam mu'annas yaitu kayak Salwa. Salwa itu kan sudah identik namanya buat perempuan. Tapi dia Perempuan, iya. tidak di akhirnya bukan tamar butoh ya Bu ya. Tamar Maka butoh, dia iya. dianggap sebagai mu'annas. Oh iya, baik Ustazah. Syukron. Oke, selanjutnya Bu. Hadihi. Hazihi baqaratun. Hadihi mil'aqatun. Oke, lanjut kita. Hazihi baqaratul fallah. Ini Baqarah itu artinya Sapi. Sapi sapi. Sapi betina. perempuan. Ini adalah sapinya Sapi si betina. petani. Nah, Sapi betina petani gitu. iya Bu. Hadihi Oke. baqaratul falahi. Iya, al-falah, falahi bacanya ya Bu ya. Oke, lanjut. Hadza Ada fu anfun wa Wahaza famun. fahmun. Haza artinya ini, Ini anfu. anfun Anfu hidung. itu adalah Hidung. hidung. Ini Bu, hidung dan mulut. Nih kok ini Famun. hidung dan mulut ya Bu ya. Famun. Wahaza famun. Ini sama-sama dipakaikan haza ya Bu ya. Jadi tidak dicocokkan dengan hazi. Ini adalah anfu hidung, famun, dan ini adalah mulut ya. Mulut. Oke. Nih, hazihi uzunun wa hazihi Hadihi ainun. Nah, di sini ainun. ada pertanyaan nggak kira-kira ya Bu ya? Ya, Coba karena Ibu berpasangan. bedakan dengan ini Berpasangan. haza dengan haza. Ini Berpasangan. penggunanya hazi. Karena udunun Telinganya itu dua. ada dua telinga, begitu juga dengan ainun dua Mata ada mata. dua. Ada. Sepasang. Ya, Ada pasangan. ini ya, kenapa uzun? Padahal dia tidak tamar butoh di belakangnya. Ainun juga tidak tamar butoh di belakangnya, tetapi dia dianggap muannas. Karena alasannya adalah uzun sama ini kan berpasangan. Ainun Nah, maka dia berpasangan. dianggap sebagai muannas. Oke. Nah. Kemudian begitu juga nih Bu. Hazihi yadun. Dan Yadun. ini adalah tangan. Tangan kita kan berpasangan kan Tangan Bu dua. ya. Dua. Kemudian Jelun kaki. rojulun, dan ini adalah Kaki. ya, kaki kita kan berpasangan juga kan Bu. Oke, latihannya. Ada masjidun. Atamarin yakni ikra, waktu ikra artinya adalah baca, uktub artinya Tulislah. uktub Tulislah. artinya tulislah ya Bu ya. Oke, di sini yaitu hada masjidun. Ini adalah masjid. Masjid. Wahadihi Wahadihi madrasatun. Satun. Dan ini adalah madrasah. Ini adalah sekolah. Oke. Ustazah, wanya di situ sebagai wa atof ya Ustazah. Gimana Bu? Wahnya itu wa atof ya Ustazah. Wa disebut dengan huruf ataf atau penyambung huruf sambung yaitu
ini adalah masjid, sedangkan ini, jadi katanya bisa diartikan di sini sedangkan ya, Bu ya. Sedangkan ini adalah Kalau Sekolah. diartikan madrasah dan adalah nggak bisa ya Ustazah. Sekolah. gimana, Bu? Kalau diartikan dan gimana Ustazah? Bisa Wahnya juga. Ini bisa ya? adalah masjid dan ini adalah Madrasah. sekolah. Bisa, Bu. Oh iya. Dosa. Oke. Nomor 2, man hazihi? Siapa ini? Hazihi ukhtun Uktu Abbas. Ini Abbas. adalah saudara dari Abbas. Abbas. Ustazah ini uhtu ya, uhtu Abbasin gitu ya. Ya, ukhtu Abbasin. Idhofah. Oke, nomor 3, haza dikun. Ini adalah dikun ayam Jantan. Ayam jantan. jantan. Wahazihi dajaja. Apa perbedaannya, Bu? Dikun sama dajaja. Yang betina. Dajaja betina. Betina ayam Ada jantan yang Dajaja betina. betina. Dikun Jantan. Oke. Kemudian haza ibnun. Haza ibnul mudir wa hazihi bintul mudarris. Ini anaknya Ya, mudir direktur dan ini adalah anak perempuan laki dari direktur dan ini anak perempuan dari kepala guru. Mudarisi. Ya, mudarris. Oke. Kemudian nomor 5, Ummu Yasir. Ini adalah ibu dari Yasir. Iya, wah, nih Ummu Hazir. Kemudian nomor 6, aina qadar lahmi. Aina artinya di mana? Qadar artinya apa tadi, Bu? Kendi ya, Bu ya? Kendi. Iya. Di mana kendi atau di mana mangkok yang terbuat dari ini ya, Bu ya? Qadar ini terbuat dari tanah liat ya, Bu ya? Dan di mana mangkok tempatnya? Laham artinya adalah daging. Daging ya. Iya, di mana tempat mangkok si daging? Ya, Bu ya. Aina qadar Kemudian hiya fisalaja. Dia ada di salaja artinya kulkas ya, Bu ya. Kulkas. Oke, hazal babun. Ini adalah pintu. Wahazihi nafizah. Dan nafizah artinya jendela. Jendela. Ini babun, pintu. Babun, kenapa dia pakaikan haza? Karena tidak ada tak marbutah. tidak ada tamar butah ya, Bu. Wahazihi dan ini nafizah. Nafizah artinya Jendela. jendela. Kenapa dipakaikan hazi? Hazi Karena karena adalah pasangan dari ya, babun. Nafiza adalah jendela ya, Bu ya. Jadi Nafiza itu muannas, maka dipakaikan dengan hazi. Hadihi. Iya. Ya, dari sini bisa dipahami ya, Bu, insya Allah. Selanjutnya. Ini karena sudah jam 9, kita cukupkan sampai di sini dulu aja ya, Bu, atau gimana nih, Bu? Iya. Iya, Ya Ustazah.
Nah, Baik. Oke. Oke, takutnya kan ada jam 9, takut ibu-ibu punya keperluan yang lain ya. Baiklah ibu-ibu, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung minggu depan, Selasa depan ya Bu ya. Nah, kalau Ustazah ada bisa nanya satu, Ustazah. ya Bu, silakan Bu. Yang nomor 6, Ustazah. Yang hiya fisalaja. Ya, Ustazah, fisalajati. Nomor 6 ya Bu ya. Oh ya, nih dia bisa laja. Fisalajati. Mm-mm. Apakah itu hiyanya itu mubtada, fisalajatinya itu khobar berbentuk jar majrur gitu, Ustazah. Oh iya, bisa fihi bisa laja. Iya Ada betul. huruf jar. Ini mubtada, yang ini khabar, tetapi dalam bentuk jar Jar majrur. majrur. Ya. Terima kasih, Ustazah. Ya, Bu. Ada lagi ibu-ibu yang pengen nanya? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Sehat selalu. Izin ya Bu ya. Bimbingannya. Subhanallah. Jazakumullah khairan, Mimi yang sudah hadir. Bukan Om. Izin tutup ya, Selamat Baik, Om. beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.